Tutur Ibrah. Di luar jangkauan mata telanjang kita, berdampingan dengan hiruk-pikuk kehidupan manusia, terdapat sebuah alam yang tersembunyi, sebuah dunia yang sunyi dari pandangan kita, namun riuh dalam realitasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta tidak hanya untuk manusia. Ada makhluk lain yang hidup beriringan, membagi bumi yang sama. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya Ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Inilah kisah tentang mereka, alam jin. Bagaimana mereka hidup, apa makanan mereka, dan bagaimana sistem pemerintahan mereka. Jauh sebelum manusia pertama, Adam, menjejakkan kaki di bumi, bangsa jin telah mendiaminya. Mereka diciptakan dari elemen yang berbeda. Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 15, dan Dia menciptakan jin dari nyala api, marij min nar. Api tanpa asap ini menjadikan sifat dasar mereka ringan, transparan, dan dapat berubah bentuk dengan cepat. Karena sifat gaib inilah, alam mereka bersinggungan dengan alam kita, meski dimensi kita berbeda. Lalu, di mana mereka tinggal? Seperti manusia, jin membutuhkan tempat bermukim. Mereka lebih menyukai tempat-tempat yang sepi dari aktivitas manusia. Reruntuhan tua, lembah-lembah sunyi, dan gurun pasir yang tak berpenghuni adalah tempat favorit mereka. Namun, ada pula dari mereka yang hidup di dekat kita. Rasulullah mengabarkan bahwa jin dan setan menyukai tempat-tempat yang kotor, seperti tempat sampah dan kamar mandi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Dan berhati-hatilah juga dengan pasar." Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memperingatkan untuk tidak menjadi orang yang pertama masuk pasar atau yang terakhir keluar, karena itu adalah medan pertempuran setan. Lalu, apakah jin makan dan minum? Ya, mereka memiliki kebutuhan biologis selayaknya makhluk hidup. Namun, rezeki mereka berbeda dengan kita. Dalam hadis riwayat Muslim, delegasi jin pernah mendatangi Rasulullah dan meminta bekal makanan. Beliau bersabda,
Setiap tulang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya akan jatuh ke tangan kalian penuh dengan daging. Dan semua kotoran hewan ternak adalah makanan bagi hewan ternak kalian, para jin. Oleh karena itu, kita dilarang bersuci dengan tulang dan kotoran. Namun, jin yang kafir atau syaitan memiliki cara lain. Mereka memakan makanan manusia yang ketika dimakan atau ditinggalkan tidak dibacakan bismillah. Rasulullah mengajarkan, tutuplah bejana-bejana kalian dan sebutlah nama Allah. Karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup maupun ikatan yang terikat bila nama Allah disebut. Sebagaimana manusia, bangsa jin juga beranak pinak, berkembang biak, memiliki keluarga dan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyinggung iblis dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Apakah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selainku? Lalu, bagaimana bentuk mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Tabrani bahwa jin terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, mereka yang memiliki sayap dan terbang di udara. Golongan kedua, mereka yang mengambil wujud fisik berupa ular atau anjing hitam. Mereka bisa menjelma ke alam material kita. Dan golongan ketiga adalah mereka yang nomaden. Nomaden yang selalu berpindah-pindah tempat. Umur jin jauh lebih panjang dari manusia. Beberapa dari mereka hidup ratusan, bahkan ribuan tahun. Namun, pada akhirnya, sebagaimana manusia, jin juga mengalami kematian. Seperti manusia, jin diberikan akal dan kehendak, free will. Mereka diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, taat pada syariat. Sejarah mencatat di lembah Nakhlah, sekelompok jin mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Lalu mereka beriman dan bergegas mendakwahi kaumnya. Dalam surah Al-Jin ayat 11, mereka berkata, "Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Jin Muslim beribadah, sholat, puasa, dan haji. Mereka memiliki ulama dan orang awam. Namun sebaliknya, ada jin yang kafir, membangkang, dan pengikut iblis. Merekalah yang kita sebut sebagai setan. Golongan setan memiliki sistem kerajaan dan struktur organisasi yang sangat terstruktur. Pusat komando mereka berada di lautan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, 'Aku telah melakukan begini dan begitu.'
Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun." Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya." Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat setan seperti engkau.